Ketua Harian Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dalam konferensi pers di Gedung Sate membenarkan adanya terkonfirmasi positif sebanyak 40 orang terdiri dari pegawai negeri sipil kurang lebih 17 orang, non-PNS 23 orang. Kita belum bisa memastikan sumber penularannya serta berdasarkan data bahwa sebanyak 40 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sebelumnya mengikuti tes swab massal yang dilakukan gugus tugas pengetesan terhadap pegawai Gedung Sate dilakukan berdasarkan instruksi Ketua Gugus Tugas Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengetesan pada masa AKB tetap perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyebaran virus. 23 orang non-PNS yang dinyatakan positif diantaranya petugas keamanan, kebersihan dan staf di beberapa biro. Mayoritas yang terpapar merupakan warga Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi selama masa penutupan terhitung mulai Kamis 30 Juli hingga 14 Agustus 2020 mendatang. PNS dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar juga diminta untuk bekerja dari rumah berdasarkan Surat Edaran Nomor 800/117/UM tentang penyesuaian sistem kerja bagi PNS. Kita ikuti konferensi pers berikut ini. Ada yang terkonfirmasi positif gitu ya, sebanyak 40 orang. Dan ke-40 orang ini sebetulnya tersebar di beberapa biro gitu ya. Dan oleh karena itu kami memandang bahwa Gedung Sate selama AKB ini memang terbuka aksesnya. Jadi banyak juga pengunjung yang hadir ke sini, bahkan ada yang studi banding ke sini, sehingga belum kita dapat pastikan bahwa sumber dari penularan ini adalah dari internal atau dari eksternal. Tapi saat ini kami sedang mencari tahu itu. Kemudian dari 40 ini kita melihat dari struktur tempat tinggal memang banyaknya ada di Kota Bandung, kemudian ada di Kabupaten Bandung, ada juga di beberapa di luar kota, kedua luar kota itu, Cimahi ada. Lalu kemudian dari sisi usia yang 40% dari 40 orang tadi adalah di usia 31 sampai 40 tahun. Lalu 30% adalah di usia antara 20 sampai dengan 30 tahun. Dan sisanya menyebar ada yang usianya di atas 50, ada juga yang masih 19. Nah kemudian teman-teman semua juga perlu tahu bahwa dari 40 orang ini sebetulnya yang PNS-nya sendiri kurang lebih 17 yang terkonfirmasi positif, lalu yang non-PNS-nya ada 23. Jadi kalau kita bicara non-PNS, artinya bahwa ini supporting staff ya sebetulnya. Jadi mulai dari ada pengamanan, barangkali ada juga dari cleaning service, macam-macam gitu ya. Nah oleh karena itu sekali lagi, kalau dominasinya dari PNS sendiri hanya 17, kemudian yang non-PNS-nya 23, artinya bahwa source of penularannya ini bisa bermacam-macam. Nah tetapi barangkali yang pertama bahwa kita sebetulnya dalam rangka mengevaluasi masa AKB. Jadi AKB ini diberlakukan di luar Bodebek gitu ya, termasuk Bandung adalah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Lalu Bapak Ketua Gugus Tugas menginstruksikan kepada kami gitu ya di Gedung Sate ini untuk dilakukan tes secara proaktif. Ini poin penting sebetulnya, bahwa kami ingin membuktikan semasa AKB, walaupun di dalam surat edaran kami di 14 Juli, bahwa maksimal adalah 50% saja untuk perkantoran diisi. Gitu ya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, ketika Ketua Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat ini, yaitu Pak Gubernur menginstruksikan kepada kami untuk melakukan tes proaktif, lalu kita bisa melihat ternyata memang ada kasus-kasus yang selama ini barangkali mereka-mereka ini tidak terlihat gitu ya, tidak bergejala gitu ya, dan kami cek satu-satu bahwa rata-rata dari mereka adalah karena usia muda gitu ya, jadi tanpa gejala. Nah ini kita harus ambil hikmahnya barangkali. Instansi pemerintah yang telah memberlakukan secara ketat 50% hanya boleh diisi atau hanya boleh didatangi untuk tempat kerja ini, lalu juga di luar kalau dilihat
masuk ada desinfektan di sana atau desinfeksi untuk mobil maupun motor, termasuk juga hand sanitizer, kemudian juga ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Masih juga bahwa kita ini tanda kutip kecolongan. Jadi oleh karena itu saya rasa bahwa tetap protokol kesehatan ini harus kita tetap pegang gitu ya. Harus tetap kita jaga. Jadi harus disiplin. Karena selepas dari kantor bisa saja berinteraksi misalnya di tempat umum ataupun di luar. Dan satu lagi bahwa ada yang memang imported. Jadi ada yang studi banding kemari dan juga ada masyarakat yang ke sini. Nah, ini poin-poin penting ini sebagai hikmah bagi kita semua gitu ya, dalam rangka bagaimana bahwa COVID ini sebetulnya masih ada, kurang lebih seperti itu, dan masih harus tetap waspada, masalahnya di sana. Kewaspadaan inilah yang nomor satu yang seharusnya kita terapkan gitu ya, di dalam rangka bagaimana kita memutus penularan. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita tahu dari 40 yang terkonfirmasi positif ini, tentu saja kita harus segera kita cek, jadi dengan melalui kontak tracing, terutama yang paling kontak tracing yang paling erat dengan para yang terkonfirmasi ini. Dan kebetulan bahwa semua ini di tesnya atau kami melakukan pengetesan dengan PCR itu di Gedung Sate. Jadi semua data by name, by address, handphone ada semua, sehingga kami bisa langsung meneliti gitu ya, menanyakan satu-satu kepada orang yang terkonfirmasi positif tersebut. Anda di dalam hari-hari atau 1 minggu terakhir ini bertemu dengan siapa saja, lalu di mana saja orangnya, dan itu sudah terdata. Jadi kalau rasionya kurang lebih barangkali kalau kita ambil satu orang kontak tracingnya kurang lebih 20, artinya kita mungkin ada 800 orang yang harus kita uji gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun demikian bahwa yang paling erat kami lakukan isolasi mandiri, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sesuai dengan semua protokol yang telah dikeluarkan sesuai aturan. Nah, di sisi lain bahwa hari ini memang keluar surat edaran dari Sekretaris Daerah bahwa kita semua bekerja dari rumah, dan semasa sebetulnya bukan dari hari ini saja, kita sudah 3 hari ini bahwa kita lakukan work from home, dan juga kita lakukan desinfeksi terhadap ruangan-ruangan yang ada di Gedung Sate ini. Terutama setelah kami tahu yang mana yang terkonfirmasi positif, itu yang betul-betul kita perhatikan harus kita desinfeksi gitu ya. Dan yang work from home, yang kerja dari rumah yang dispesialkan, tentu saja yang benar-benar close kontak yang satu ruangan. Nah, hikmah yang bisa juga dipelajari di sini adalah memang bahwa kita ini ventilasi ini jadi penting, kemudian juga jaga jarak sudah pasti, kemudian juga masker nih masih harus kita pergunakan. Nah, juga durasi kita ketemu. Jadi kurang lebih hal-hal tersebut bisa kita maknai bahwa hikmah ini bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi kewaspadaan untuk siapapun juga yang melihat bahwa Gedung Sate saat ini seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman semua, itulah kondisi terkini dari Gedung Sate, dan pengujian dengan PCR ini dilakukan tanggal 26 hari Senin, 27 dan 28. Jadi per hari ini kami mendapatkan 40 orang terkonfirmasi. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya John dari TV One. Yang saya ingin tanyakan pertama, tadi jumlah yang kemarin tanggal 27 di swab test itu berapa jumlahnya? Dan tadi kalau memang tadi dikatakan sekitar ada 800 orang yang sudah terdata, karena kemungkinan dugaan ada terpapar dengan 40 orang itu, 800 orang ini itu PNS semua atau bagaimana? Atau keluarga PNS atau seperti apa? Sementara seperti itu. Total yang kita lakukan pengetesan dalam 3 hari ya, 26, 27, 8 adalah 1.260-an. Jadi 1.260-an. Dan kalau kita melihat kontak tracing yang kami lakukan gitu ya, tentu saja bukan hanya PNS saja. Yang pertama, kalau mereka memang bekerja di sebuah ruangan, tentu saja close kontaknya adalah yang di ruangan itu, karena dia bekerja mungkin di kantor bisa lebih dari 7 jam gitu ya.
Itu yang pertama. Lalu kita lakukan juga menanyakan dia pulang dengan siapa tinggal gitu ya. Dan itu yang terus kita kejar. Jadi artinya bahwa bukan hanya PNS saja yang close contact tracing-nya, juga kita dengan melihat situasi lingkungan di rumahnya atau di perjalanan, kurang lebih seperti itu. Titipan pertanyaan, Pak. Ya. DKI direpotkan dengan kasus klaster perkantoran, Pak. Apakah seperti yang terjadi di Gedung Sate bisa masuk kategori klaster perkantoran atau bagaimana antisipasi? Ya, hemat kami bahwa hal ini belum dapat dipastikan bahwa ini merupakan klaster perkantoran gitu ya, karena Gedung Sate pada saat AKB ini cukup terbuka aksesnya. Jadi banyak yang memang melakukan, ada yang studi banding, banyak tamu-tamu, karena ini kami lihat polanya ini tersebar di beberapa biro gitu ya, dan beberapa biro ini tentu saja mempunyai hubungan kerja dengan orang luar cukup bervariasi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kami melihat belum dapat dipastikan bahwa ini adalah merupakan klaster gitu ya, karena kita tidak melihat di dalam satu pola yang seragam, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Pak, terkait data yang positif ini, apakah pendataan kasusnya akan masuk ke Kota Bandung atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya, mengingat kasus positif di lingkungan pendidikan di TNI AD tidak masuk ke data Kota Bandung. Padahal keterbukaan data jadi kunci buat penetapan level kewaspadaan dalam masa pandemi ini. Ya. Pertama, bahwa kami langsung lakukan demografi dari di mana mereka tinggal, gitu ya. Dan kami sudah tadi sudah bisa mengidentifikasi bahwa mereka tinggal mayoritas ada di Kota Bandung, kemudian di Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, dan sebagian lagi ada di beberapa kota lainnya. Jadi artinya data-data mereka tentunya seharusnya masuk di dalam kota tersebut. Karena kita bukan, di Gedung Sate ini kan bukan sebuah kantor yang tertutup ya, bukan kayak model pendidikan secapa. Karena kita ini kan setelah selesai kantor, jam kantor, mereka pulang ke tempatnya masing-masing, dan di antara rumahnya sampai dengan Gedung Sate juga sangat possible gitu, sangat memungkinkan terjadi kontak di sana. Jadi kami berpandangan demikian. Selanjutnya, Pak, mengenai pelacakan terhadap keluarga pegawai ASN dan non-ASN ini, Pak, apakah semuanya difasilitasi oleh Pemprov Jabar untuk tes swabnya, Pak? Ya, kita upayakan demikian. Jadi tadi ada beberapa yang memang kontak erat dengan yang terkonfirmasi, dan sudah juga langsung kita lakukan pengetesan gitu ya untuk PCR ini difasilitasi di Lab Kesda. Jadi kurang lebih seperti itu.